Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar percakapan atau seruan semacam larangan keluar rumah pada waktu maghrib? Memang sudah menjadi fenomena yang sangat lazim di masyarakat. Banyak yang percaya kalau di waktu maghrib tersebut syarat akan bahaya. Tapi sayangnya kepercayaan ini terkadang hanya dianggap sebagai mitos belaka yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang. Padahal secara ilmiah hal ini telah dibuktikan kebenarannya. Mengapa keluar rumah pada waktu maghrib itu dilarang, dan fakta apa pula yang telah dibuktikan secara ilmiah? Sebagai masyarakat yang hidup di alam serba-serbi kepercayaan, banyak dari kita yang masih sering percaya pada mitos. Di antara kita ada yang mengalaminya atau tidak. Inilah yang terjadi selama ini. Bahkan boleh dibilang mitos telah menjadi belenggu tersendiri yang keberadaannya sulit untuk dibendung. Tapi apa boleh buat, kalau faktanya mitos memang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan kita. Sebab di samping keberadaannya sudah ada sejak lama, juga terus berkembang hingga turun-temurun. Di Indonesia sendiri, mitos telah menjadi konsumsi sehari-hari yang sering diperbincangkan orang-orang hampir setiap saat. Sebagaimana diketahui, mitos merupakan sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa alam, kehidupan manusia, sejarah, maupun hal-hal gaib yang tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah maupun dalil agama. Dikatakan jika asal-usul kemunculannya disebabkan oleh ketidakmampuan akal manusia dalam menjawab setiap fenomena, dan seiring perkembangan waktu itu menjadi satu pandangan yang turut menetap. Sejarah masalahnya, ketika sains dan agama telah hadir dalam kehidupan manusia, masih ada saja yang percaya pada mitos. Padahal sains dan agama telah memberikan jawaban atas apa yang dipersoalkan selama ini. Misalnya, ada yang percaya kalau baring atau tidur tengkurap dapat menyebabkan orang tua kita meninggal dunia, sehingga tidak sedikit di antara kita yang takut untuk melakukannya. Padahal tidak dianjurkannya tidur tengkurap oleh ilmu kedokteran hanya karena alasan kesehatan, karena dapat mengakibatkan leher dan tulang belakang terasa nyeri serta ketidaknyamanan pada bagian perut. Cerita lain, ada pula yang percaya kalau orang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan di dunia. Sementara Islam menjelaskan semua roh orang yang telah mati tak satu pun dapat kembali, walau hanya sesaat. Selain yang disebutkan para rasul, ada satu cerita menarik yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya. Cerita tersebut mengenai larangan keluar rumah pada waktu maghrib, terutama bagi kalangan anak-anak, di mana banyak orang yang percaya kalau keluar rumah pada waktu maghrib bisa mendatangkan bahaya, seperti diganggu setan atau keburukan lain yang sifatnya tak terduga. Mungkin bagi sebagian orang, kepercayaan ini dianggap tak lebih dari sekedar mitos, yang tak ada bedanya dengan cerita mitos lainnya. Namun, rupanya hal ini adalah sebuah fakta. Sebagaimana jauh hari telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika waktu malam tiba, larang dilakukan anak-anakmu keluar rumah, karena setan itu berinteraksi dan bertebaran pada waktu itu. Ketika waktu Isya sudah lewat, maka kalian boleh membiarkan mereka bermain. Tutuplah pintu sambil berzikir pada Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari.
Pada hadis lain juga disebutkan, jika awal malam telah tiba setelah matahari tenggelam, tahanlah anak-anak kecil kalian di dalam rumah. Karena ketika itu setan sedang berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat di waktu malam, misalnya setelah Isya, lepaskanlah mereka jika mereka mau bermain di luar rumah. Tutuplah pintu-pintu rumah sambil menyebut nama Allah Ta'ala, karena setan tidak dapat membuka pintu yang digembok dengan membaca Bismillah. Tutuplah tandon-tandon atau ember-ember kalian, dan sebutlah nama Allah Ta'ala ketika menutupnya. Tutuplah wadah-wadah kalian, piring atau gelas, dan sebutlah nama Allah Ta'ala ketika menutupnya. Meskipun kalian tutup dengan tutup seadanya yang tidak bisa menutup dengan sempurna, semacam lidi, sedotan, atau yang lainnya. Dan matikanlah lampu-lampu kalian yang memiliki potensi bahaya kebakaran jika ditinggal tidur, semacam lilin, obor, atau sejenisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan cuma manusia saja yang dilarang keluar rumah, bahkan hewan ternak pun juga diingatkan untuk tidak dibiarkan berkeliaran. Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal Isya. Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Jauzi coba memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa anak-anak dilarang keluar rumah pada waktu maghrib. Menurutnya, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang buruk dari gangguan setan, mengingat setan suka menempel pada sesuatu yang mudah ditempelinya, seperti najis atau kotoran. Adapun anak-anak sangat rentan terkena kotoran ataupun najis ketika sedang bermain, sehingga hal tersebut memudahkan setan untuk berlindung pada diri mereka. Selain itu, anak-anak juga kadang tidak tahu soal zikir dan dapat dijadikan sebagai pelindung diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan larangan untuk tidak keluar menjelang maghrib bukan tanpa alasan, sebagaimana yang dijelaskan bahwa setan akan keluar bertebaran bersamaan dengan datangnya kegelapan pada waktu tersebut. Mereka akan menyebar mencari tempat perlindungan yang aman. Ada yang berlindung pada rumah kosong, wadah kosong, pepohonan, binatang, atau manusia. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari gangguan-gangguan setan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.